Kalau dulu kami bekerja waktu merintis susah, semua nggak ada alat kayak masa sekarang ini. Mau seberat berapa pun tetap kami angkat. Pikul. Kami pikul. Tapi kok masa sekarang nih memang betul-betul udah maju dan enak. Sikit-sikit asal berat, forklift. Sikit-sikit forklift. Itulah dia. Nah, dulunya kami kalau kena hujan bersama bengkelnya di belakang. Sekarang kan udah nyaman. Oh, banyak kesan-kesannya. Pokoknya saya ramah waktu sayang sama saya gitu aja. Cuma mengenai bos ini memang nggak ada duanya jempol. Segi apapun dia bantu. Tapi kita harus orang susah. Pokoknya dibantu sama bos lah. Nggak ada liku nggak ada. Itu aja lah. Menurut saya memang oke lah. Nggak ada duanya. Bapak Suwandi atau Pak Akui, oke? Kalau saya Pak udah jelas senang dan aman di sini. Bos kita ini terlalu luas apanya, pemandangannya, semua ditanggapi. Kita permasalahan gampang aja dia diselesaikan dia. Cara mengatur kita, mencari jalan apa, semua bisa diapakan Pak. Jadi kita itu kerja pun gampang. Masalah-masalah lain puas kita. Ya, mobil Mitsubishi yang luar negeri, mobil Jepang. Mobil build up itu jual, bos yang masukkan gitu. Jadi karena kurangnya orang IT, pas zaman itu belum ada WhatsApp. Mau kirim foto itu by email atau by fax. Jadi kalau by email itu dulunya itu ngeprintnya pakai mesin yang kecil itu, mesin foto HP yang kecil. Actually ada cerita lucu. Kadang-kadang nggak ada supir, kalau ayah sama ibu tentu sudah full time bekerja gitu. Jadi kadang saya dijemput sama Pak Tumpak sama Pak Darman juga. Setiap dijemput itu saya tuh sering banget nggak dikasih pulang. Gurunya juga takut gitu. Padahal saya bilang, saya kenal itu Pak Tumpak, itu Pak Darman gitu. Itu Pak Situmorang gitu, kenapa nggak boleh gitu. Ya udah telepon dulu gitu. Oh ya bener ya Ci, ini boleh pulang anaknya? Boleh gitu. Yang lain kan babysitter. Iya gitu kan, terus kayak bener loh saya kenal gitu, kayak ya udah saya akan duduk di tengah, Pak Tumpak, saya di tengah, and then ada kenet begitu. Ini saya yang paling berkesan. Ada supir yang bermasalah, ada itu kasus kemarin itu masalah. Kemudian supir tersebut datang kembali minta maaf dengan legowo. Pak Suwandi bilang, kamu masih mau kerja? Mau. Dia nggak langsung ambil, kamu begini, caw, itu nggak ada itu. Belum pernah saya lihat. Di situ paling saya jempolan. Sampai kami di bawah kolong itu pun, di bawah kolong mobil, itu diperhatikan sama dia. Apa rusak? Apa yang rusak mobilmu? Ini, udah perbaiki. Jangan sampai rusak di jalan, malu kita. Itulah bos. Ini saya Pak, waktu jadul dulu Pak. Ini kalau nggak salah saya peresmian gudang ini dulu, pertama kalinya. 1998 awal ada kejadian di PT Jasa Auto Trans, ada kebakaran besar. Malam kejadiannya, api nggak tahu dari mana. Mungkin dari truk yang parkir di dalam gudang, korslet di situ. Apinya mulai besar. Waktu kebakaran dulu, saya lagi nonton TV sama kawan-kawan supir sama jaga malam namanya Pak Suwandi. Tapi tiba-tiba datang orang seberang belakang kita, samping gudang kita ini, asap katanya. Jadi kami lihat bergegas, asap dari mana, orang itu panggil-panggil. Ya, kami terus lompat, tengok udah ini udah besar api, hingga kami pun sibuk mengapai barang-barang yang bisa kami selamatkan. Bahkan ada juga kesempatan preman-preman sini mau mengambil, tapi dapat kami cegah. Nah, itulah. Tapi dari situ saya petik suatu pelajaran penting, bahwasanya dengan berbesar hati beliau-beliau itu bisa menghadapi segala masalah besar begitu, juga dengan masih memikirkan kita para karyawannya dan para customernya. Walaupun sudah terbakar habis begitu, ya dalam hal materi apalagi ya, tapi masih memikirkan pemilik barang yang mengirim barang itu, para customer. Masih berusaha mencari dana untuk menggantikannya. Beberapa tahun kemudian udahlah mulai berkembang besar. Makin bangkit lah, makin bangkit terus dia. Sampai sekarang ini lah jaya terus. Saya bekerja di bidang forwarder, di awal dibantu, sangat dibantu sama bos kita, sangat didukung sama Pak Danin, Bu Jane, Bu Novel, semuanya dukung. Sampai kontainer bongkar pun mereka ikut serta melihat dan memantau pembongkaran kontainer tersebut di gudang. Ketika saya tiba-tiba kena penyakit, dari suara yang dulunya merdu, tiba-tiba menjadi serak begini,
Bagaimana rasanya? Down, sedih, nangis, air mata sudah habis. Sampai bos nggak habis-habisnya support dari bos yang luar biasa. Sampai bos termasuk owner dari Medan secara pribadi membawa obat buat saya. Sampai suatu ketika saya menjalani brainwash. Namanya orang kampung, takut rumah sakit, takut dokter. Ternyata di sana ada Bu Jen dan salah satu keluarga saya. Beliau memberikan support dari sebelah. Itu yang membuat saya terkesan. Dan ternyata dengan kondisi seperti ini sampai sekarang saya masih bergabung di sini dan masih bisa berkarya di sini. Awal 2021 itu saya ternyata terkena COVID. Yang paling berkesan itu Ko Ahwa, Bu Jen, hampir setiap hari menanyakan kabar kita, karena kan itu dahsyat-dahsyatnya, banyak yang terkena ya. Saya juga diberikan pengobatan dari kantor. Bu Jen juga ada kirim obat. Satu rumah saya, suami, anak juga kena ya. Kita ditanya kabar dari WA, dari telepon, tanya keadaan kita aja itu udah seneng banget. Rasanya itu adalah satu pengalaman yang sangat terkesan lah ya. Karena belum tentu juga semua orang bisa dapat perhatian dari pimpinan-pimpinan kita. Dulu saya sering nangis datang-datang ke ruangan Bu Ahwa. Itu yang paling inget banget gitu kan. Saya dikeroyok supir nih Bu. Minta kasbon segini, nggak bisa, ditekan. Akhirnya karena saya tertekan di situ, koasium nggak ada. Saya dikeroyok supir, minta kasbon, saya kasih, habis itu saya ke ruangan Ko Ahwa, nangis lah. Ko Ahwa kayak bapak saya, jadi udah kayak bapak saya di sini gitu kan. Kami merasa nyaman tentu tidak terlepas dari sikap pimpinan kepada kami, baik pimpinan cabang Bapak Andi Handoko maupun pimpinan pusat Pak Suwandi. Kebetulan pimpinan pusat kami ini sangat low profile, jadi kami tidak merasa tegang atau kaku saat berada bersama beliau. Dan beliau pun memperlakukan kami bahkan tidak seperti karyawan, lebih tepatnya seperti kekeluargaan. Saya lihat bos kami ini baik hati, bahkan saya udah 42 tahun kerja di sini di PT ini. Apapun kendala kita dibantu sama bos. Kita kumpul-kumpul bareng, kadang mau sebulan kita jalan-jalan, pulang kerja, jalan kemana, makan kemana, seperti itu. Saya merasa nyaman karena Pak Bos memberikan kita keleluasaan untuk mengekspresikan kita punya kerjaan sepanjang itu masih di dalam koridor peraturan perusahaan. Dari awal saya kuliah sampai saya lulus itu Jasa Auto Terang itu sangat support saya. Itu bahkan Bu Jen tuh selalu nanyain gimana kuliah kamu apa gitu. Aku nggak ngerasa kerja di perusahaan, seperti kerja di family aja gitu. Kayak Ko Ahwa ya kayak bapak saya, Bu Jen ya kayak ibu saya gitu, yang selalu nanyain gitu. Bahkan after saya keluar dari JAT gitu, pas Bu Jen mau bangun Jatbu tuh Bu Jen masih mau mengajak saya itu setelah Bu Nola join gitu, kita ada perubahan apa, terus Bu Jen masih mempercayakan saya untuk ngelit tim marketing. Itu tuh kayak Bu Jen perusahaan udah percaya sama saya, jadi ya bener Bu Atun, uang itu bukan segalanya. Buat kerja di tempat lain tuh mikir 2 kali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Suwandi karena untuk saat ini bisa saya seperti ini. Dari saya PKL sampai saya sekarang, waktu orang tua saya masih sakit, beliau sangat peduli sama orang tua kami. Disitulah saya menemukan seorang pemimpin yang betul-betul peduli sama karyawannya, Pak. Momen terbaiknya saya pernah dapat hadiah pertama kereta, hadiah pertama juga kulkas. Itulah yang saya ingat dari PT Jasa Auto Trans. Pernah tuh suatu malam, saya kan dulu peminum Pak. Tiba-tiba habis minum-minum sama kawan, di rumah nggak ada air. Ya saya kan udah ini sempoyongan gini. Gun kau di mana? Aku lagi mabok. Kan gitu. Mana mungkin nanti manjat ke tangki atas sana di lantai 3. Tapi ya namanya kita perintah dari atasan yang kita datang juga lah udah. Dengan sempoyongan gini Pak itu Pak. Jam 9 malam ini. Ya besok pagi bos nggak mandi, ya kan? Kan nggak mungkin datang juga. Ya saya bilang, aku ini lagi minum Kak, mabuk ini. Ya udah nggak apa, yang penting kau tengok dulu air di atas nggak ada.
Mau tengah malam, mau Yes. mau anaknya lagi birthday, mau liburan keluarga, Imlek. mau Imlek, ya Ya. pokoknya selalu pikirannya emang selalu keamanan supir-supirnya di jalan, Yes. selalu ya keadaan perusahaan itulah. Ya, keamanan supir di jalan. Kalau ada kejadian di luar itu, the first thing Pak Suwandi selalu tanya itu, supirnya aman nggak? Semakin banyak mengenal jasa Autotrans dan kerjaannya, semakin besar respect aku terhadap Pak Suwandi. Tahun 2009 kita ada lawatan bertanding ke Jakarta. Pada saat itu bos adalah pemain veteran ya, dan saya pemain juniornya waktu itu. Ada posisi yang ditawarkan sama Pak Oto ini untuk mau nggak gabung dengan jasa Autotrans. Begitu mendengar nama jasa Autotrans dan di mana saya udah mengenal Pak bosnya sendiri, Pak Suwandi, tanpa pikir panjang lagi saya ambil kemari. Kedua pimpinan baik dari Medan Pak Suwandi atau pimpinan yang di Jakarta Pak Suwanto, baik misalnya contohnya ada kecelakaan, supir itu tidak bakalan lari. Ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Makanya sampai hari ini saya melihat baik dari staf, kuli, supir, sama segalanya mungkin sangat loyal kepada perusahaan ini. Rumah bagi saya. Kalau jasa Autotrans luar biasa. Mantap. It's my family. Saya bukan hanya baru di sini bekerja. Cuman di sinilah saya betul-betul relax dan enjoy. Happy lagi. Jasa Autotrans tetap berkembang, semakin maju, dan selalu dapat memberikan yang terbaik bagi customer, juga bagi karyawan-karyawannya. DJAT. D itu boleh saya artikan disiplin. Ada nggak sifat disiplin dalam diri kita? Kalau nggak ada, saya rasa kita nggak bakal lama di sini. J itu saya artikan itu jujur. Harus ada sifat jujur di dalam diri kita ini. Baru kita betah kerja di perusahaan ini. Kemudian A, kalau saya artikan itu aktif, jangan cuek. Apapun permasalahan sekecil-kecilnya itu kita harus tanggap. Umpamanya, mobil aja mundur, kita lihat tidak ada yang memandu, itu harus gerak cepat kita, harus pandu. Kemudian T, itu toleransi. Kita harus tinggi toleransi kita bekerja di jasa Autotrans ini. Kalau kita ego di sini, nggak bisa. Kami yang udah lama-lama di sini, saya pastikan ada tertanam itu, sehingga dia nyaman kerja di perusahaan ini. Cuman bos tidak menyebutkannya, dia hanya menyembunyikan di balik huruf-huruf yang ditulisnya itu. Dimanapun kamu bekerja atau ditempatkan, jadikanlah itu tempat yang menyenangkan dalam satu pekerjaan. Ini kata-kata saya yang paling saya udah lama ini semua saya katakan ini. Bagi kawan-kawan yang baru bekerja, nikmati kerja itu dengan ikhlas. Jujur, terutama jujur ya. Kalau di mana-mana kita kerja itu terutama jujur dan ikhlas bekerja. Dan ditempatkan di mana saja tetap bersedia. Jangan merasa ada malas, begini, begitu, begitu. Itu namanya bukan konsekuen jadi. Apa profesinya, jangan banyak terlalu absen. Harus fokus profesional, loyal kepada perusahaan, harus merasa memiliki perusahaan ini. Semakin maju, apalagi di tangan para junior-juniornya ya, dari anak-anak Pak Suwandi, semoga ya semakin berkembang dengan perkembangannya, dengan ilmu yang mereka miliki sekarang ya, bisa lebih maju lagi ke depannya. Cintai pekerjaan, jujur dan ikhlas bekerja. Aku ngerasa posisi sekarang ini itu semuanya aku berhutang budi kepada jasa Autotrans. Everything yang aku ada itu datangnya itu dari jasa Autotrans, dari anak-anak di sini, dari om dan tante saya di sini, dari opung-opung, wak-wak gitu. Ini adalah collective effort, driver-driver, orang gudang, anak-anak admin, staff-staff, everyone di sini gitu. Untuk memberi saya kesempatan, saya bisa menuntut ilmu, kuliah di luar. Ini giliran saya kembali ke jasa Autotrans dan saya mau memberi kembali kepada anak-anak, bapak-bapak, wak-wak, opung-opung, ibu-ibu, everyone yang ada di sini gitu. Inilah bentuk terima kasih saya kepada jasa Autotrans. Karena saya merasa kehidupan saya yang saat ini, apa yang bisa saya nikmati, selain kerja keras dari orang tua saya, juga ada jasa dan kerja keras setiap orang yang ada di perusahaan ini. Gitu. Saya selalu ngerasa saya harus belajar, menuntut ilmu, menjadi lebih baik dan bisa ready dan pantas untuk bisa memimpin mereka, membawa company terus maju. Devo, seluruh
company, orang-orang yang ada di sini juga bisa maju bersama kita. We can do this together. Yang penting happy kita. Ya. Itu ya kuncinya. Tetap maju, jangan mundur. Laksanakan terus. Pokoknya kita kerjasama. Maju Jasa Auto Trans. Jasa Auto Trans, kita bisa.